Oke, kita mulai. Kita mulai dengan berdoa. Berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Gimana kabar kalian? Halo, kok nggak ada suaranya? Halo, halo. Oh, belum Pak Jarod. Aktifkan ya speakernya. Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa dulu. Berdoa menurut agama dan kepercayaannya masing-masing. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup? Dan anak untuk iya, Pak. Untuk pembahasan kali ini, pembahasan ulangan harian IPA tema 7 ya, tentang perubahan wujud. Sebentar lagi nanti ada UTS di bulan awal Maret ya. Materinya tema 6 dan tema 7. Nah, mumpung kita bahas di tema 7, nanti kalau ada materi-materi yang belum dipahami, boleh ditanyakan pas sesi pembahasan ini. Tapi kita akan konsentrasi ke pembahasan ulangan harian kemarin ya. Nanti bisa kalian cek prediksi sendiri, kira-kira kemarin nilainya dapat berapa ya. Nah, gitu ya. Oke. Oke, kita lanjut ya. Soal nomor 1. Yang kemarin masih ingat soal nomor 1? Berdasarkan sifat benda di lingkungan kita digolongkan menjadi 3. Jadi benda itu sesuai sifatnya digolongkan menjadi 3. Jelas ya, yang pertama pasti benda padat. Nah, kemudian benda cair dan benda gas. Ya, sesuai wujudnya dibagi jadi 3 ini ya. Dilihat dari wujudnya dibagi jadi 3. Jadi yang mana? A salahnya di angin. Harusnya angin ini termasuk benda gas. Panas itu adalah energi. Jadi salah. Jadi yang milih A jelas salah. B, benda padat oke, cair dan gas oke. Jawabannya B ya. C salahnya di benda cair oke, beku. Nah, beku itu perubahan wujud ya, beku. Uap itu harusnya benda gas. Salah. Karena yang ditanyakan di sini adalah wujudnya. Jadi salah yang C. D, benda padat uap. Nah, uap itu termasuk benda gas dan air benda cair. Ini contohnya, contoh wujudnya. Jadi salah. Jadi nomor 1 jawabannya B. Oke, lanjut nomor 2. Benda yang memiliki sifat tidak mudah berubah bentuk jika dipindahkan. Jadi ketika benda itu dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain, itu tidak berubah bentuknya. Kira-kira benda apa itu? Benda padat. Oke, benda padat. Nah, kalau panas itu energi, salah. Energi jika dipindahkan dari satu tempat ke tempat yang lain juga dia akan berubah ya. Suhunya akan berubah karena melepas kalor. Nah, yang B, benda cair. Contohnya, kamu punya air mineral. Diletakkan di sebuah gelas. Bentuknya kayak gelas. Ketika dipindah di mangkok, jelas bentuknya akan seperti mangkok. Ketika dituang lagi ke dalam botol, maka bentuknya juga seperti botol. Jadi, karena pertanyaannya tidak mudah berubah bentuk, berarti B juga salah. D sekarang, uap.
Nah, uap itu termasuk benda gas ya. Nah, ketika kamu pernah meniup balon, nah balon tuh sekarang modelnya banyak ya. Ada yang bulat, ada yang bentuknya huruf, ada yang bentuknya hewan, dan lain sebagainya. Nah, ketika gas itu dipindahkan ke tempat yang lain, contohnya aja ke dalam balon yang bentuknya berbeda-beda, jelas nanti wujud atau bentuk dari gas itu juga akan berubah sesuai dengan tempatnya. Berarti nomor 2 jawabannya A. Oke. Ingat-ingat ya kemarin, wah saya kayaknya salah nih. Nah, nanti biar kalian bisa prediksi yang benar berapa, yang salah berapa. Oke, lanjut ke nomor 3. Perhatikan jenis perubahan wujud berikut ini. Perubahan wujud dibagi jadi 6 ya. Kemarin kalau kalian masih ingat piramida perubahan wujud, nah kan kayak gini toh. Bikin aja kayak gini di soal. Oh, kalian online ya, berarti nggak bisa coret-coret soalnya ya. Gas, padat, dan cair. Nah, ketika benda padat berubah menjadi benda gas, maka disebut menyublim. Kalau kebalikannya berarti mengkristal. Kristal atau menghablur. Kalau benda padat berubah menjadi benda cair, yaitu mencair. Kebalikannya yaitu membeku. Kalau gas berubah menjadi benda cair, berarti mengembun. Kebalikannya, kalau benda cair jadi gas, berarti menguap. Nah, keenam perubahan wujud ini itu disebabkan karena mereka melepas dan menerima kalor atau panas. Nah, jadi kalau mereka tidak menerima atau melepas berarti ya tidak akan berubah wujud. Oh gitu. Oh iya. Totalnya itu LKS. Oh iya. Oh. Ini presisnya ada nih. Oke, lanjut ya. Jadi ketika wujud benda itu terkena panas atau melepas panas, maka wujudnya akan berubah. Nah, perubahannya seperti itu ya. Nah, pertanyaannya sekarang, perubahan wujud benda di atas yang menerima kalor, yang menerima ya. Nah, hati-hati yang menerima. Jadi ketika menerima itu berarti benda itu dipanaskan. Ya, dipanaskan. Mengembun. Mengembun kan tadi apa? Benda gas jadi benda cair karena proses pendinginan. Oh, berarti salah ini. Ini terkena udara dingin, berarti salah. 2. Menguap. Oh, jelas. Air dipanaskan menguap. Oh, kena panas. Oh, berarti dipanaskan. Menerima panas. Oke, benar. Nomor 2 benar. Nomor 1 salah. Oh, berarti yang ada jawaban nomor 1 salah. Set. Nah, mencair. Mencair iya. Es batu ketika kena panas dia akan mencair. Oh, berarti dipanaskan. Oke, berarti benar. 4. Menyublim. Menyublim itu kan benda padat menjadi benda gas. Contohnya kapur barus. Ketika kapur barus kena udara panas, maka dia akan berubah menjadi gas. Oh, berarti ini kena panas sama. Kena panas. Oh, berarti 4 juga benar. Membeku. Nah, tahu sendiri kan kalau air dimasukkan ke freezer, kena udara dingin, maka dia akan membeku. Oh, berarti ini kena dingin atau melepas. Nah, pertanyaan kan menerima kan. Berarti ketika menerima itu berarti dia kena panas. Oke, salah. Berarti jawabannya apa? 2, 3, 4. 2, 3, 4 mana? 2, 3, 4. Oke. Ini ada 5-nya salah, ini ada 5-nya salah. Oke. Jadi jawabannya yaitu B. Bentar ya, kayaknya ada yang masuk ini. Ada yang mau gabung. Pak Jarot izinkan dulu, kasihan nanti. Oh, jangan nggak jadi ya. Lanjut berikutnya. Nomor 4. Andi mengepel lantai. Nah, biasanya lantai itu ketika basah lantai itu akan dipel. Kenapa harus dipel? Agar lantainya nggak basah. Kalau lantai itu basah, akan membahayakan yang lewat.
karena bisa terpleset. Andi mengepel lantai yang basah. Nah, ya kan lantainya basah, terus dipel. Apalagi sekarang musim hujan ya, sering sekali ngepel lantai dengan kain pel. Nah, contohnya ini ada lantai. Lantainya basah, terus kemudian dipel. Ini pel ya ini, bukan sapu ya. Nah, tidak begitu lama lantai yang basah tadi menjadi kering. Loh, tadi kan basah, sekarang kok jadi kering? Berarti airnya pergi kemana? Nah, hal tersebut membuktikan bahwa sifat benda cair titik-titik mengalir. Iya, memang benda cair itu mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang lebih tinggi ke tempat yang lebih rendah. Tapi kan ketika mengepel lantai yang basah kan tidak memanfaatkan sifat benda cair yang mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Berarti salah ini. Kapilaritas. Nah, yang paling tepat kapilaritas. Kenapa kapilaritas? Nah, air itu bisa meresap melalui celah-celah atau pori-pori. Kalau kamu lihat, contohnya bajumu aja lah. Nah, bajumu itu pasti terbuat dari benang-benang yang disusun menjadi kain. Nah, di situ pasti ada pori-pori. Nah, inilah yang digunakan air untuk berpindah atau meresap. Nah, berarti jawabannya B. Pak C, salah Pak. Salah jelas, berubah bentuk. Enggak. Airnya itu tetap wujudnya cair, tapi hanya berpindah ke kain pel. Berarti salah. Volumenya tetap. Iya, memang benar volumenya tetap. Tapi itu bukan jadi alasan kok lantainya jadi kering ya. Jadi yang paling tepat kapilaritas. Oke. Nomor 5, yang salah nggak apa-apa. Besok ketika ada soal kayak ini lagi, insya Allah akan benar. Nomor 5, di bawah ini yang termasuk benda gas ya. Benda gas. Benda gas itu kalau kamu lihat kemarin di videonya, molekul penyusunnya itu longgar. Contohnya apa? Oh jelas. Oksigen. Oksigen ya. Nah, deterjen. Deterjen, kalau deterjen itu benda padat ya. Padat. Agar-agar jelas, agar-agar itu juga padat. Bensin, bensin itu benda cair. Jadi jawabannya apa? Jelas, oksigen. Ntar ada yang masuk lagi ya. Ini loh, kalau masuknya nggak sesuai. Ini siapa ini? Nah, lanjut nomor 6. Balon yang ditiup akan mengembang lebih besar. Nah, contohnya ketika kamu beli balon itu kan kempes toh. Iyalah Pak. Kecuali kalau balon gas itu ya, yang beli di pasar malam, yang di alun-alun. Nah, itu beda lagi. Itu sudah ada isinya ya, ada isi gas. Nah, ketika belum ditiup kayak gini, tapi setelah ditiup, dimasukkan udara ke dalamnya, nah, terus diikat, nah, balonnya akan membesar. Hal ini menandakan bahwa benda gas tidak dapat berubah bentuk. Wow, yaudah bisa nih. Yang tadinya kayak gini, sekarang, nah, salah. Sekarang tambah besar. Hanya bisa berada dalam balon. Oh, salah. Di paru-paru kita ada, di ruangan ada, di halaman ada. Mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nah, ini beda. Ini kalau mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah itu salah. Harusnya mengalir dari tekanan ya. Tekanan tinggi ke tekanan rendah. Salah. Menekan. Nah, yang paling tepat adalah menekan ke segala arah. Jadi ketika kamu meniup balon, dia akan menekan ke segala arah. Sehingga karet, kan terbuat dari karet atau balon ini, akan mengembang ke segala arah. Jadi jawabannya apa? Jawabannya D. Nomor 7. Benda padat bisa berubah menjadi gas jika, nah, benda padat jadi gas. Contohnya apa ya? Nah, contohnya kamper. Nah, kamper ya. Ini kan ada gantungan, ada baju. Nah, ya. Nah, ini kan bendanya padat. Ketika diletakkan di ruang terbuka, maka lama-lama akan hilang. Nah, hilang itu berarti dia berubah menjadi benda gas, ya kan? Nah, kenapa?
karena dia menerima panas, ya, atau terkena panas, menerima panas atau terkena panas. Nah, berarti apa? Didiamkan, didinginkan, dipanaskan. Nah, yang tepat dipanaskan ya. Nah, ini salah, ini kurang tepat. Nggak dipanaskan, Pak? Iya, didiamkan kalau di udara yang normal, udara dingin itu butuh waktu yang lama. Tapi kalau dipanaskan, kemarin ada yang praktek kayaknya. Pak Jarod lihat video prakteknya, itu ada yang memanaskan kapur barus. Nah, itu nggak butuh beberapa jam, ataupun nggak butuh berhari-hari, hanya hitungan menit saja sudah tahu perubahannya. Jadi jawabannya apa? Jawabannya C ya. Nah, ini salah. Jadi nomor 7 jawabannya C. Nomor 8, perhatikan kegiatan berikut. Mencanting kain. Mencanting kain itu apa tuh? Kamu punya kain batik itu loh. Nah, ketika mengoleskan malam ke kain dengan menggunakan canting, itu namanya mencanting. Malamnya tadinya bentuknya cair, tapi setelah dia menempel di kain, jadi bentuknya padat. Cair menjadi padat. Nah, berarti ini apa? Membeku. 2. Membuat agar-agar. Oh iya, agar-agar jelas. Agar-agar itu biasanya kan berupa serbuk ya. Serbuknya kemudian dipanaskan, dididihkan, menggunakan air dimasukkan. Lah, bentuknya kan pertama cair. Kemudian setelah itu dicetak. Nah, ketika dicetak itu kan berubah jadi dingin, toh? Maka akan jadi benda padat. Oke, berarti apa nih? Membeku juga. Oke. Nomor 3, merebus air. Nah, kalau merebus air jelas bendanya tadinya cair menjadi gas. Oke ya, cair menjadi gas. Nah, kemudian membuat es kering. Nah, es kering itu kan dari karbon dioksida ya, yang didinginkan. Yang tadinya gas berubah menjadi benda padat. Nah, pertanyaannya, peristiwa di atas yang merupakan contoh membeku. Membeku ya jelas. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor 1 dan nomor 2. Nomor B salah, C salah, D salah. Pilihan B, C, D salah. Nomor 9. Berikut ini merupakan contoh perubahan wujud sementara. Sementara ya, ketika benda itu berubah, dia nanti bisa berubah kembali seperti semula. Nah, makanya disebut sementara. Bisa kembali ke wujud asalnya. Yang nantinya bisa kembali lagi ke wujud awalnya, yaitu membuat garam. Nah, garam kan dari air laut toh. Air laut yang dipanaskan berubah jadi garam. Nah, apakah garam ini nanti bisa berubah jadi air laut lagi? Ya enggak, berarti ini tetap perubahannya. Memanaskan air. Nah, air dipanaskan, maka dia akan menguap. Ya kan? Apakah uapnya ini nanti akan berubah jadi air lagi? Nah, iya, tapi dalam proses waktu yang lama ya, terjadi hujan. Nah, berarti ini kurang tepat. Menyalakan lilin. Nah, yang benar ini ya. Ketika sebuah lilin itu dinyalakan, ya kan? Lilinnya akan terkena panas dan akan meleleh atau mencair. Tapi dalam hitungan menit, lilin yang mencair nanti akan memadat atau berubah jadi benda padat lagi. Kenapa? Terkena udara dingin. Oh, berarti yang paling tepat C. Menjemur baju. Nah, menjemur baju apa? Airnya akan menguap. Sama tadi dengan ini. No, yang pilihan B. Nah, jadi jawabannya C. 10. Nah, ini hati-hati, agak sulit ini karena ada 2 percobaan ya. Ini kalau dalam kehidupan sehari-hari menyuling minyak ya, menyuling minyak kayu putih. Urutan perubahan wujud yang terjadi pada gambar tersebut. Nah, ini nih. Ini air ya, ini contohnya air. Oh, benda cair dipanaskan. Berarti dia akan menguap. Menguap. Nah, menguap toh. Lah, uapnya kan naik. Wah, nggak bisa pergi. Lah, lewatnya sini.
Nah, kemudian didinginkan. Ingat, ketika benda gas didinginkan akan menjadi benda cair, berarti disebut apa? Mengembun. Nah, berarti menguap dan mengembun. Menguap dulu terus mengembun. Oke, jawabannya berarti C. Oke. Untuk Romawi 1 sudah selesai ya. Skornya karena soalnya 10, satu nomor 1 berarti skornya 10. Nah, diingat-ingat kemarin. Benar berapa, salah berapa. Oke. Ada yang mau ditanyakan Romawi 1? Oke, kalau tidak ada kita akan lanjutkan. Lanjutkan Romawi 2. Bentuk sesuai wadahnya. Wah, ada yang masuk. Bentar, bentar. Bentuk sesuai wadahnya. Ini kenapa baru masuk? Udah mau selesai ya. Oke, bentuk sesuai wadahnya. Yang pertama sifatnya itu. Dan volumenya tetap. Nah, berarti kira-kira sifat dari benda apa ini? Apa? Ada yang tahu? Nah, oke. Contohnya ya. Benda cair. Bentuk sesuai wadahnya. Ketika dikasihkan gelas, ya bentuknya kayak gelas. Ketika dimasukkan ke botol tadi, bentuknya kayak botol. Ketika dimasukkan ke dalam mangkok, ya kayak mangkok. Nah, berarti bentuk sesuai wadahnya. Volumenya tetap. Nah, ini tadi 1 liter. Ketika dimasukkan botol, ya tetap 1 liter. Ketika dimasukkan piring, ya tetap 1 liter. Oh, berarti benda, jawabannya benda cair. Air pak, air yus nggak apa-apa, kan air termasuk benda cair. Bensin pak, yus nggak apa-apa dan lain sebagainya ya. Yang penting benda cair, yang paling tepat cair. Nilainya berapa pak? Nilainya 2. Karena Romawi 2 skornya 2. Oke, lanjut nomor 2. Hulu sungai berada di pegunungan. Nah, jadi gini ya contohnya, ini pegunungan. Nah, ini hulu. Hulu. Nah, ini lautnya, ini hilir. Hilir yang bawah, pantai. Nah, hulu sungai berada di pegunungan, sementara hilir berada di muara. Biasanya berakhir di laut. Nah, biasanya air tuh, air dari pegunungan, air sungai itu bermuara ke laut, berakhir di laut. Hal ini membuktikan sifat air, ya udah, yang tadinya kan di atas ini. Airnya kan ada air hujan di atas mengalir sampai ke laut. Berarti apa? Mengalir dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Pak mengalir aja pak, ya wis gak apa-apa. Tapi yang paling lengkap, paling benar, paling tepat mengalir dari tempat tinggi ke tempat yang rendah ya. Pak, di rumah saya itu ada kolam pak. Dia nggak mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah ya pak. Dari bawah ke atas ya pak. Itu namanya air mancur ya. Tapi nanti setelah naik ke atas akan turun lagi. Gitu ya. Nah, jadi jawabannya mengalir benar. Tapi paling tepat mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah. Nilainya 2. Lanjut nomor 3. Pelajaran mengapel lantai yang basah ya. Tadi udah ya. Setelah dipel lantai menjadi kering. Hal tersebut membuktikan bahwa benda cair memiliki sifat kapilaritas atau meresap melalui celah-celah kecil. Nah, itu ya. Nomor 2. Contoh lainnya apa? Contoh lainnya ketika kamu tadi pagi mandi. Kan ketika mandi badanmu basah. Kenapa harus handukan? Agar air yang menempel pada tubuhmu bisa meresap di handuk. Nah, itu sama. Itu. Jadi meresap melalui celah-celah kecil. Nilainya berapa? Nilainya 2 skornya. Lanjut nomor 4. Peristiwa terjadinya angin darat dan angin laut. Nah, angin darat dan angin laut. Apa bedanya angin darat dan angin laut? Kalau angin laut bergerak dari
laut, ini laut ya. Laut ke daratan, namanya angin laut. Kalau angin darat, nah ya balikannya, bergerak dari darat ke laut. Ini angin darat. Gitu ya. Nah, oke. Membuktikan bahwa benda gas mengalir dari laut ke darat, Pak. Salah. Dari tekanan tinggi. Jadi jawabannya yang tepat mengalir dari tekanan ya, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Dari tinggi tekanannya ya, bukan tempat ya. Hati-hati loh dengan sifat zat cair, tekanan tinggi ke tekanan rendah. Jadi mengalir gitu. Kalau udara itu panas, berarti udara itu tekanannya tinggi. Kalau udara itu dingin, maka tekanannya rendah. Kayak gitu. Jadi jawabannya nih ya, dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Nilainya berapa? 2. Oke, lanjut. Nomor 5. Ketika minum es di gelas terdapat titik-titik. Nah, ini sering nih anak-anak ini, apalagi kalau siang-siang nih. Nah, ketika minum es teh, nah biasanya di dinding gelas sebelah luar, bagian luar, itu kayak ada titik-titik air. Nah, peristiwa yang terjadi adalah, ya udah, yang tadinya udara, ini kan udara toh. Di sekitar sini kan ada udara. Nah, ketika udara itu mendekati dinding gelas yang dingin, maka udaranya terkena udara dingin. Nah, maka akan yang tadinya benda gas akan berubah menjadi benda cair. Berarti apa? Mengembun. Berarti jawabannya mengembun. Nah, nilainya skornya 2. Contoh lain apa, Pak? Contoh lain ketika kamu naik mobil, terus kalian menyalakan AC. Biasanya bagian luar kaca AC itu nanti akan ada titik-titik air. Atau kalau enggak, ketika kalian berada di mobil terus kondisi hujan, nah itu nanti juga sama, akan terbentuk titik-titik air di kaca. Lanjut, nomor 6. Ahmad menjemur baju di terik matahari. Menjemur baju di terik matahari. Ingat, ketika baju itu dijemur, pasti baju itu basah. Nah, beberapa jam kemudian jadi kering. Lah, airnya tadi kemana? Airnya menguap. Menguap terkena panas matahari. Gitu. Setelah beberapa saat, baju yang dijemur menjadi kering. Peristiwa perubahan wujud yang terjadi yaitu menguap atau penguapan. Skornya 2. Nomor 7. Kamper diletakkan di almari pakaian. Kamper itu kapur barus ya. Diletakkan di almari pakaian. Biasanya dia nanti akan terkena atau menyerap panas lingkungan sekitar. Terkena panas, menerima panas. Nah, kelamaan kamper akan berubah menjadi benda, ya jelas, benda gas. Pak, hilang ya Pak? Apa dicuri ya Pak? Enggak, karena berubah wujudnya jadi benda gas. Skornya berapa? Skornya 2. Nomor 8. Es lilin ketika menerima suhu panas, es lilin ya. Es lilin ketika menerima panas, maka jelas dia akan berubah menjadi benda cair. Namanya mencair. Oke ya. Jadi yang benar mencair. Skornya 2. Lanjut, nomor 9. Saat hujan deras, Sheila berada di dalam mobil. Meskipun kaca depan bagian luar selalu dibersihkan dari air, kaca bagian dalam tetap basah. Nah, ini yang tadi ya. Peristiwa tersebut menunjukkan peristiwa jelas ya. Mengembun ya. Yang tadinya benda gas terkena dingin, maka akan berubah jadi benda cair yang menempel di dinding, yang menempel di kaca mobil.
prosesnya, peristiwanya disebut mengembun ya. Tuh. Skornya berapa? Skornya 2. 10. Terbentuknya jelaga. Tahu nggak jelaga? Jelaga kemarin apa? Angus ya. Angus yang ada di pantat pantat panci, pantat ceret yang warnanya hitam-hitam itu ya. Angus ya. Nah, itu namanya jelaga. Jelaga. Menunjukkan peristiwa. Nah, ini sangat sering terjadi ketika kalian atau orang tua kalian memasak menggunakan kayu bakar ya. Ketika kalian menggunakan kayu bakar, asapnya akan mengepul kemana-mana asapnya. Nah, asapnya bendanya gas. Lama-lama asap yang tadi mengepul itu kan terkena panci atau ceret. Nah, di pantatnya, di bagian bawahnya itu lama-lama akan hitam. Nah, itu bendanya wujudnya padat. Berarti dari benda gas menjadi benda padat. Nah, berarti disebut mengkristal atau blur boleh. Gitu ya. Skornya berapa? Skornya 2. Nah, oke. Sudah selesai Romawi 2, Romawi 1 tadi skornya kalau benar semua 10, Romawi 2 kalau benar semua 1 nomor 2 dikali 10 berarti 20. Oke, ada yang ditanyakan Romawi 2? Oke, kalau tidak Pak coba minum dulu. Wah, ya ini jahe hangat deh. Untuk menjaga daya tahan tubuh, sekarang Bapak Ibu guru minumnya jahe. Biar tetap sehat ya. Lanjut. Nomor 1. Mlebu wingi Selasa pisan. Lukir-lukiran saya itu anak. Sebutkan 2 sifat benda cair. Wah, gampang nih benda cair. Banyak ya sifatnya ya. Yuk, bantu Pak Jarot yuk. 1. Mengalir dari tempat tinggi ke rendah. 1 itu ya. 2. Kapilaritas. Apalagi? Volume tetap ya. Contohnya, Pak Jarot punya ini. Wedang jahe. Katakanlah ini 1 liter. Ketika dipindah, diminum Pak Jarot, masuk ke tubuh Pak Jarot ya 1 liter. Ketika dimasukkan ember ya 1 liter. Masukkan botol ya 1 liter. Nah, itu namanya volumenya tetap. Terus 4. Bentuk. Bentuknya gimana? Bentuknya tetap. Masalah. Bentuk. Nah, iya, bentuk berubah ya. Masuk kayak gini ketika dimasukkan tubuh Pak Jarot akan bentuk kayak gelas ya enggak toh? Nah, berubah ya atau sesuai wadahnya, sesuai wadah atau tempatnya ya. Oke, apalagi? Apalagi? Mengalir udah, meresap. Nah, ini yang satu lagi ya nih. Permukaan yang datar selalu sama. Permukaan yang tenang ya, tenang. Selalu datar. Maksudnya gimana Pak? Maksudnya ini loh. Perhatikan ini gelas Pak Jarot ini. Ini ketika Pak Jarot didiamkan, tenang, maka permukaan yang atas itu akan datar. Ya enggak? Tapi kalau digoyang-goyang, maka akan ya bergoyang tadi. Permukaannya enggak jadi datar gitu. Itu ya, udah 5. Kalian tinggal menyebutkan 2 saja. Kalau menyebutkan 1, skornya 2. Kalau menyebutkan 2, skornya 4. Nah, tergantung kemarin kalian menyebutkan berapa. Wush, menyebutkan 6 ya contohnya. Satu lagi apa kalau 6? Ayo. Gitu ya. Kan disuruh menyebutkan 2 ya. Kalau menyebutkan 3 ya tetap nilainya 4 gitu ya. Karena maksimal nilainya 4. Gitu ya. Jadi mengalir dari tempat tinggi ke tempat rendah, kapilaritas, volume tetap, bentuk berubah sesuai wadahnya, permukaan yang tenang selalu datar.
Oke, lanjut nomor 2. Sebutkan dan jelaskan dua perubahan wujud yang melalui proses melepas kalor. Ingat, melepas kalor berarti kena udara atau suhu dingin. Apa aja? Ya gampang. Membeku. Suruh jelaskan perubahan dari wujud cair menjadi padat. Dah, gitu aja benar. Berikutnya apa lagi? Mengkristal. Apa itu mengkristal? Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda padat. Gitu aja dah benar. Satu lagi. Mengembun. Perubahan wujud dari benda gas menjadi benda cair. Dah. Menyebutkan 1 nilainya skornya 2. Menyebutkan 2 skornya 4. Nah, tergantung kalian kemarin menyebutin berapa. Gitu. Karena nilai maksimal 4 ya. Nah, menyebutkan 3-3-nya Pak. Oh yaudah, kalau 3 tetap nilai maksimal 4 gitu. Gitu ya. Ingat kata-kata ini loh, melepas kalor berarti terkena dingin. Gitu ya. Menerima kalor berarti dipanaskan. Oke, lanjut nomor 3. Perhatikan gambar berikut. Nah, ini ada sebuah percobaan. Nah, kemarin yang praktek percobaan ini pasti tahu. Ini ada kapur barus dan pasir ya. Fokus ke kapur barusnya. Kemudian dipanaskan. Di atasnya ada es batu. Wow. Sebutkan dan jelaskan perubahan wujud yang terjadi pada kapur barus dan es batu. Oh, fokus ke kapur barus dan es batu ya. Nah, dari kapur barus dulu. Ketika kapur barus itu dipanaskan, maka dia akan berubah menjadi benda gas. Oh, berarti apa? Menyublim. Apa itu? Perubahan benda padat berubah menjadi benda gas. Karena apa? Karena menerima atau terkena panas. Itu ya. Yang pertama itu. Yang kedua, yang ditanyakan lagi apa? Yang ditanyakan adalah es batunya. Es batunya gimana es batunya? Nah, es batunya kan gasnya tadi kan panas. Ya enggak? Terus dia juga terkena atau menerima panas dari udara di sekitarnya. Berarti apa? Oh, mencair. Apa itu mencair? Peristiwa perubahan wujud dari benda padat menjadi benda cair. Kenapa? Terkena atau menerima panas. Oke. Oke ya. Ini sama. Nyebutin 1 dan jelaskan nilainya 2. Nyebutin 2 nilainya 4. Oke. Tinggal kalian kemarin menyebutkan berapa. Nanti lihatin nilainya kok. Nomor 4. Sebutkan 2 contoh peristiwa perubahan wujud benda cair menjadi gas. Benda cair berubah menjadi benda gas. Ini karena kena panas. Ya gampang. Memasak air. Oke. Menjemur baju yang basah. Oke. Membuat garam. Oke. Apalagi? Sebutin 2 ya. Nah, kalau nyebutin 1 ya udah nilainya cuma skornya 2. Nyebutin 2 skornya 4. Tergantung kalian nyebutin berapa kemarin. Oke, ini gampang. Terakhir nomor 5. Jelaskan proses perubahan wujud benda ketika lilin dipanaskan. Nah, contohnya ada sebuah lilin. Ketika lilinnya dipanaskan atau dinyalakan, ya jelas. Yang pertama apa ini? Mencair. Boleh meleleh juga boleh. Turun jelaskan, ya udah mencair. Yaitu perubahan wujud benda padat berubah menjadi benda cair. Nah, kan ada yang mencair toh. Nah, terus terkena udara dingin. Ini lebih bagus lagi kan perubahan benda padat menjadi benda cair karena
Kena panas. Wah, itu lebih bagus lagi. Kena panas. Kalau yang ini berarti membeku. Perubahan benda cair menjadi benda padat karena terkena dingin. Nah, itu. Jadi nilainya berapa? Kalau kamu bisa jelaskan satu, ya nilainya skornya 2. Kalau bisa jelaskan 2, ya skornya 4. Gitu. Gitu ya. Ada pertanyaan untuk Romawi 3? Ada nggak? Nggak ada? Oke, kalau nggak ada, Pak Jarod kasih tahu cara skornya. Romawi 1, kalau benar semua, 10. Soalnya 10, skornya 1, berarti 10. Romawi 2, soalnya 10. Skornya berapa skornya? Skornya 2, berarti 20. Romawi 3, soalnya berapa? 5. Skornya berapa? 4. Jadi berapa? 20. Total skornya 50. Ini skor ya. Nah, kalau nilai berarti skor dikali 2. Dah. Nah, nih itu ya. Pak Jarod akan tunjukkan dulu nilai kalian. Siap-siap ya. Pak Jarod berharap ketika kalian ulangan, tolong ngerjakan sendiri ya. Pak, saya ngerjakan sendiri, Pak. Tapi tak awur, Pak. Yang penting kan ngerjakan sendiri, Pak. Ya jangan kayak gitu. Ingat loh, kalian udah kelas 5. Kelas 5 ya. Bentar lagi kelas 6. Setelah itu nanti SMP. Oh. Nah, tak lihatin nilainya kemarin ya. Wah, 7. Cek dulu. Salah 3. Kok salah 3 toh? Kan ada Romawi 1, 2, 3. Nah, nanti sambil menunggu, nanti yang nggak bisa menyaksikan, atau gabung hari ini, nanti Pak Jarod upload lah videonya. Sebentar ya, kemarin di mana ya? Ulhar tema 7. Nah, ini udah tema 7 ya. Nanti minggu depan kita coba latihan UTS dan kita bahas. Kemudian, nah ini ya nilainya ya. Nilainya. Ini dari, waduh, yang mana toh? Oke. Wah, ada yang dapat 100 ini. Wis, luar biasa, ini dapat 100. Ini siapa ini? Oke, mana nih namanya nih? Nama, kamu di mana nama? Nah, tak lihat di sini. Yang ini ya, ini namanya. Ini kelas anu dulu. Kelas 5A dulu. Nilainya ada di belakang ya. Sebentar. Nah, kelihatan nggak? Oh, enggak toh, ya sebentar. Burem, ya ampun burem. Masa burem toh? Itu jangan-jangan kalian belum mandi terus kelihatan burem. Nah, ini ya nilainya ya. Kita kasih warna merah biar ngejreng. Malah burem. Warna kuning. Kita gedein. Kelihatan nggak nih? Agil 46, Agung 74, Akila 82, Ardi 36, Mado, Asifa 60, Atika 80, Daniel Putra 100 nih. Dimas Zidan 74, Felicia 88, Via 78, Gilang 76, Hani 88, Hanifah 90, Ivandra 90, Iksanur 82, Imam 94, Iklimah 84, Isna 78, Kanisa Popin 80, Kaisa 70, Maya 46, Iqbal 70, Relan 76, Nadia 60.
Nathanael 92, Nova 60, Rafael 78, Rama 70, Tabina 84, Tanseno 86, Wirdan 52. Itu yang kelas. Nah, sekarang yang kelas B 5B ya. Kelas 5B gimana nih hasilnya nih? Cek dulu. Oke, gedein lagi. Nah, dari Aisyah ya. Aisyah 72, Alif 76, Aneira 74, Ardian 86, Arya 80, Ataya 70, Cantika 70, Denisa 88, Dewi 70, Dion 82, Disa 78, Derajat 90, Elvina 94, Farel 50. Fazli 96, Intan 84, Ira 86, Laila 74, Lutfi Rahma 82, Asfa 94, Rizky 88, Nakamichi 78, Sakina 94, Sinta 72, Sofi 82, Sri Utami 88. Oke, itu ya. Ini untuk nilai tema 7 ya. Tema 7 yang kemarin. Nah, untuk minggu depan kita tambah tema 8 dulu ya. Untuk minggu depan kita akan pelajari tema 8. Tapi sebelum Pak Jarot share materi, coba kalian baca di LKS dulu. Tema 8 tuh tentang siklus air, siklus hidrologi, sitron atau daur air. Kok bisa terjadi hujan tuh gimana tuh prosesnya? Nah, itu ya. Nanti dibaca-baca. Besok Senin kita akan bahas tentang siklus hidrologi atau siklus air. Oke, kalau tidak ada pertanyaan kita akhiri pembahasan hari ini. Terus tugasnya nanti baca-baca aja. Nah, karena nanti minggu depan hari Senin kita mulai masuk ke tema 8 sebelum kita pembahasan UTS ya. Soal UTS biar nanti nilainya bagus. Tuh. Oke, kalau nggak ada kita akhiri berdoa menurut. Hah? Apa-apa? Jawabannya di video nggak? Apanya? Nggak usah. Cuma dibaca-baca aja biar kamu tahu dulu. Oh, besok aku belajar ini toh. Oh, gitu aja ya. Untuk pembukaan sebelum masuk ke tema 8. Itu ya. Oke, kita akhiri berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Sampai ketemu lagi hari Senin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.